Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video kali ini saya sudah terhubung dengan Jero Mangkuteguh, dan kali ini ada pertanyaan mengenai tentang situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat tersebut itu seperti apa dan gimana sejarahnya, dan sudah berapa lama dan ditemukan oleh siapa. Apakah Gunung Padang tersebut bisa disebut punden berudak yang terbesar yang ada di Indonesia menurut Jero Mangkuteguh? Terima kasih. Rahayu, salam budaya semuanya, para pemirsa. Kali ini kita akan membahas situs Gunung Padang, ya. Jadi situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat yang berusia sekitar 10.000 sampai 25.000 sebelum Masehi. Ya, jadi ini sangatlah tua, ya. Jadi tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Warung Kondang. Jadi di antara jalan menuju ke Sukabumi dari Cianjur. Jadi luas kompleknya kurang lebih 900 meter persegi, ya. Jadi untuk melewati Gunung Padang tersebut itu melalui pemandangan yang sangat bagus, ya. Jadi ada perbukitan, perkebunan teh, jadi yang tempatnya sangat subur, ya. Nah, ketinggiannya sekitar 885 di atas permukaan laut, dan areal situs ini sekitar 3 hektar, ya, menjadikan sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara, ya. Jadi para pemirsa, bahwa kita harus bersyukur, ya, bahwa ya kita itu mempunyai situs-situs yang sangat kuno, ya. Jadi bayangkan 25.000 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang baru tahun 2000, berarti tahun 27.000 tahun yang lalu, ya. Jadi peradaban bangsa kita itu adalah sudah maju dari zaman sebelum Masehi, ya. Makanya kita seharusnya bangga dan harus melestarikan, menguri-nguri budaya Nusantara, ya. Bukannya kita sekarang melupakan dan malah menguri-uri atau mengagung-agungkan budaya asing yang dari luar yang belum tentu cocok dengan kondisi iklim dan geografis di Nusantara. Situs Gunung Padang ini sebetulnya ditemukan oleh seorang Belanda, ya, bernama Nicolaas Johannes Crom pada tahun 1914, ya. Nah, kemudian pada tahun 2014 itu pemerintah Presiden SBY dikeluarkan Perpres nomor 148 tahun 2014 untuk memugar ini, ya. Dan pada tahun 2019 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menata situs ini untuk mencegah dari pengerusakan, ya. Jadi memang Gunung Padang ini punya keunikan, ya. Jadi strukturnya yaitu punden berundak, jadi mirip piramida buat bebatuan, ya, seperti yang di Mesir itu kan. Nah, penopang puncak situs ini dibuat oleh manusia di masa lalu. Jadi bukan dari lanskap alam yang berbatu, tapi memang dari zaman gunung api purba itu udah ada
batu-batu itu kemudian manusia-manusia di era zaman itu menyusun untuk tempat persembahyangan atau punden ya. Jadi kalau dalam naskah-naskah kuno di Jawa Barat itu disebutkan sebagai kabuyutan. Jadi kabuyutan itu seperti stupa Borobudur. Jadi memang hampir sama ya, piramid, stupa, candi-candi itu memiliki lapisan-lapisan. Nah, kalau di situs ini Gunung Padang ini lapisannya itu sesuai dengan umurnya. Jadi yang paling bawah itu paling tua, atasnya lagi lebih muda lagi. Jadi memang ini diperkirakan 25.000 sebelum tahun 25.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang tahun 2000 ya 27.000. Jadi memang Gunung Padang itu sangat unik dan dianggap sebagai tempat piramid terbesar di dunia. Bahkan ini kalau digali, di dalamnya itu diperkirakan masih ada kuil yang tertimbun ya, yang besarnya itu 3 kali lipat Candi Borobudur. Nah, masalahnya memang konsep persembahyangan orang-orang zaman dulu itu stupa mengerucut ya. Jadi yang bawah itu adalah kamadatu atau kita itu masih tahap dipenuhi dengan nafsu duniawi, kemudian atasnya itu adalah rupa datu, kita dalam spiritual itu masih menonjolkan rupa atau bentuk. Nah, yang paling atas itu adalah arupa datu. Jadi kalau kita sudah meningkatkan spiritual yang paling tinggi itu atau udah sampai makrifat, yaitu arupa datu itu tersebut. Makanya ya kita sebetulnya masih beruntung kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Karena kalau penjajah kolonial Eropa seperti British, seperti Netherlands itu dia tidak merusak cagar alam ya. Justru dengan adanya situs-situs alam ini dia gali ya, seperti Gunung Padang ini, Candi Borobudur dan candi-candi selama ini yang sudah tertimbun baik oleh alam melalui gunung berapi, banjir dan sebagainya, atau sengaja ditimbun ya. Jadi itulah bedanya kolonial Eropa Barat sama Eropa Timur. Kalau kolonial Eropa Barat itu dia mencari kebudayaan situs-situs kuno itu untuk bahan penelitian dan harganya mungkin bisa dilelang, bisa triliunan. Bahkan Gunung Padang ini bisa ada yang pernah menawar 17 triliun mungkin ditawar ya. Tapi bagi kolonial Eropa Timur atau Ottoman, justru tempat-tempat seperti punden berunda, seperti kabuyutan, seperti piramid, seperti stupa, candi-candi itu dihancurkan. Karena kalau mereka menjajah kan fungsinya sebagai ideologi. Jadi ideologi yang bertentangan dengan Ottoman itu harus dihancurkan. Makanya candi-candi, piramid dihancurkan. Ya kita masih beruntung ya, ada orang Eropa Barat yang menjajah. Seandainya yang menjajah itu mungkin Ottoman, sampai sekarang mungkin sisa-sisa peradaban di Nusantara ini udah habis ya. Jadi kita juga harus menerima sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi di balik adanya penjajahan tersebut, para penjajah Eropa ini dia mengadakan penelitian-penelitian di seluruh dunia ya. Jadi justru yang selama ini ditimbun, dihilangkan, dihancurkan akan digali lagi ya, termasuk seperti peradaban itu masih bertahan. Nah, makanya kebanyakan situs-situs, candi-candi atau peninggalan itu yang masih banyak memang di daerah Bali ya, Pulau Bali ya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau untuk di Jawa Barat itu memang kebanyakan sudah hancur ya. Nah, kenapa di Pulau Bali itu ibaratnya tidak bisa dihancurkan budayanya? Jadi setelah Majapahit runtuh ya, diserang oleh kepanjangan dari Ottoman ini, budaya-budaya Nusantara termasuk rontal-rontal, naskah-naskah kuno atau candi-candi itu dihancurkan ya. Jadi sebagian bisa diselamatkan ke Bali.
Sebetulnya raja-raja Bali itu waktu itu siap untuk melawan dari yang menyerang tersebut, tapi sama Prabu Brawijaya nggak boleh. Akhirnya raja-raja Bali seperti Raja Gel-Gel, Raja Klungkung, dia membangun kekuatan memproteksi dirinya agar Bali tidak diserang oleh mereka ya. Nah, setelah kerajaan Demak berdiri, dia nggak begitu kuat ya. Jadi kerajaan Pajang, kemudian Mataram. Pada abad ke-16 ini Mataram ini yang paling kuat. Sebetulnya Mataram pun akan mengekspansi ke Bali. Bali itu mau dihancurkan juga sama Mataram. Beruntunglah Belanda datang. Begitu Belanda datang, akhirnya Mataram itu sibuk menghadapi kekuatan Belanda. Dia nggak sempat untuk mengekspansi ke Bali. Ya, makanya bersyukurlah ada Belanda. Kemudian Belanda dengan politik divide of impera, dia memecah belah Mataram ya tahun 1855 dengan perjanjian Giyanti ya. Jadi Mataram itu dibagi dua, Kesultanan Ngayogyakarta dan sama Kesunanan Surakarta. Oke, jadi akhirnya kerajaan ini tidak sempat untuk menghancurkan situs-situs budaya ini ya, termasuk yang di Gunung Padang ini. Oke, kita kembali ke Gunung Padang. Jadi kita Gunung Padang ini setelah ditemukan, sebetulnya tahun 79 itu penduduk setempat juga udah menemukan ya, cumanya pemerintah saat itu belum begitu perhatian untuk memikirkan masalah situs ini. Baru tahun 2014 ini dikeluarkan perpres ya untuk melindungi dan melestarikan ini. Jadi ya kita sekarang menjadi tahu ya bahwa intinya Nusantara itu begitu kaya. Kita orang Nusantara seharusnya melestarikan. Justru ada sebagian dari orang kita yang ikut bangsa lain ingin menghancurkan situs-situs ini ya. Kita seharusnya malu ya, yang orang-orang Prancis, orang Eropa, orang Amerika, orang Belanda, orang Australia dan orang-orang mancanegara pengen meneliti situs Gunung Padang ini. Malah sebagian kita ada yang menggunakan tempat-tempat ritual di situ, malah dituduh syirik, musyrik, aliran sesat dan sebagainya. Memang di Gunung Padang itu masih punya vibrasi yang luar biasa. Jadi konon dari cerita masyarakat setempat, jadi batu-batunya Gunung Padang itu seperti berfungsi sebagai alat musik. Jadi kadang-kadang suara terdengar alunan musik. Jadi batu itu bisa berbunyi ya. Terus kan ada 5 trap, 5 tingkatan, tingkat 1, 2 sampai tingkat 5. Lah di tingkat 5 ini ada suatu tempat yang sangat ritual ya, yang sangat sakral ya. Ini digunakan untuk masyarakat setempat untuk memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon sandang pangan atau makan yang berlimpah. Jadi orang-orang zaman dulu di sini melaksanakan namanya bersyukur ya, agar Tuhan memberikan makanan atau boga. Kalau di tradisi ini Sanatana Dharma itu disebut Dewi Anampurna. Dewi Anampurna itu memberikan makanan yang cukup. Makanya orang yang melakukan ritual di sini biasanya dia lumbung padinya penuh, berasnya banyak, di gudang beras banyak, makanan di kulkas selalu penuh. Mungkin dari segi finansial nggak begitu kaya, tapi akan dicukupi oleh makanan yang berlimpah dan tidak akan kekurangan. Ya, ini masalah keyakinan masing-masing. Kalau memang penasaran, silahkan untuk melakukan ritual di Gunung Padang, di lantai di sub trap yang kelima paling atas, untuk memohon bersyukur kepada Tuhan melalui Dewi Anampurna, dan ambillah tanah sedikit. Tanah itu bawalah ke rumah, nanti sebarlah di halaman rumah, di seluruh rumah, dan di dapur kita masing-masing. Kalau kita memang yakin, ya Tuhan akan kasih rezeki dan makanan kita berlimpah ya. Mungkin itu sekitar Gunung Padang. Nanti untuk selanjutnya kita bahas ya, intinya kita hanya ingin menguri-uri budaya Nusantara
Yang berkenan ya monggo silahkan, yang tidak suka ya nggak apa-apa, itu hak asasi manusia. Yang penting kita berusaha untuk mengembalikan kekuatan Nusantara ini ya, semoga seluruh makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Ahung Sampurasun.